Baik, sekarang masuk ke yang 15. Ini sudah sering sebenarnya, jadi kita langsung aja ke yang 15. Mengenai menghitung tasbih menggunakan subhah. Jadi tasbih yang kita pakai itu bahasa Arabnya subhah, alat tasbih atau misbah. Biasanya disebut subhah, alat penghitung tasbih. Oke? Itu alat hitung bagi kelompok ekstrim ini dianggap menyerupai Yahudi, Nasrani atau Buddha. Tuh, puas aja tuh ya. Ukuran puas sekali. Ente sama dengan Yahudi, Nasrani, Buddha, tuh Hindu, kurang apa lagi? Konghucu, kurang apa lagi? Sebutlah semua ya. Ini sama kayak orang buta megang gajah. Gajah itu apa? Itu jawaban dia. Emang kalau sama berarti ngikut yang pakai baju. Jadi mereka ngajar pakai baju koko ya. Baju koko baju siapa? Baju koko. Emang ada Saudi pakai baju koko? Nggak ada koko. Koko itu rasa mana Pak? Ya kakak kan artinya Cina kan tuh. Antum nyerupai orang tahu, kok muncul dong. Ayo, gimana? Musyrik ente. Gimana? Nasibnya gimana ntar? Jadi mereka nggak bisa membedakan antara al-maqasid dengan wasail, tujuan dan alat. Tujuannya zikrullah banyak-banyak, alatnya bisa pakai tangan, bisa pakai tas, gak ada masalah. Terus bagaimana dalam hadis Nabi ba'da sholat, dalam hadis Abu Daud dikatakan Nabi SAW ya'uddu, menghitung tasbih dengan tangan kanannya, biyamini, dengan tangan. Itu satu riwayat. Di riwayat yang lain dia dengan tangannya, bisa tangan kiri, bisa tangan kanan. Yang paling mengerti Nabi siapa? Sahabat Nabi Abu Hurairah dan istri Nabi Juwairiyah Sofiyah, tiga itu berzikir menggunakan biji. Abu Hurairah benang yang dia jadiin benang tebal, disimpul jadi 2000, 6 kali putar baru tidur. Istri Nabi dari sebelum subuh sampai waktu duha itu ada 4000 biji. Dulu belum ada talinya, cuma subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, begitu. Mereka gagal paham karena ada satu riwayat dalam hadis Abu Daud itu Nabi mengatakan, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih afdal daripada menghitung dengan biji? Saya kalau ngomong begitu, saya melarang pakai biji nggak? Bapak pakai baju nih, terus saya bilang, mau nggak kamu pakai baju yang lebih bagus? Bukan berarti membatalkan baju ini, baju koko ini ya. Terus apa maksudnya? Ini namanya naik kelas. Di dalam tradisi ahli zikir ada namanya kurikulum berzikir. Ada kurikulum menghitung, ada kurikulum mengingat. Nah itu beda. Meresapi, nggak boleh hitung lagi. Nanti ada kurikulum menghitung lagi. Begitu juga bolak-balik sudah. Bolak-balik. Jadi tidak ada urusan sebenarnya menghitung tidak menghitung, bukan berarti itu afdal tidak afdal. Nyamannya kita main mana? Jadi mereka melihat zahir terus langsung hukumkan secara yang mirip, gak konsisten lagi, bilangnya mirip Yahudi. Kita udah ketemu Yahudi kok, udah ke Hebron, ke Tomb of David, gak ada tuh yang pakai tasbih. Ada sebagian Nasrani tapi di ujungnya ada salibnya. Beda lagi dengan Hindu, Buddha, beda-beda tuh. Kesamaan ini bukan berarti agama mereka saling tiru meniru, bukan ada urusan.
Justru itu besar kemungkinan kalau agama itu dulu sama-sama bersumber dari Allah. Itu besar kemungkinannya. Kalau zikir 33 masih bisa pakai niat, 100 masih bisa. Coba sekarang zikir 1000, pakai ini gimana? Salah itu Kita punya latihan zikir nih, mau zikir 1000, tapi maunya pakai tangan, ikut sunnah. Terus gimana? Coba ya. Baru 300 itu udah bingung, ini berapa ya? Jangan ngakunya udah 3000 lagi. Oleh karena itu ada hukum namanya maslahat, kemaslahatan. Jika menggunakan bunyi tasbih itu membuat kita sadar dengan angka-angka dan tidak salah terhadap jumlahnya, maka dia menjadi afdal mustahab. Maka beliau mengatakan, Syekh Ali Jum'ah, menggunakan bunyi tasbih adalah mustahab, dianjurkan, bukan makruh. Apa kata beliau? Setelah kelompok ekstrim ini melarang zikir banyak-banyak, melarang baca al-wirid dan Allah hizib, mereka sekarang mencoba menelusuri alat yang digunakan saat baca tasbih ratib. Ini dibid'ahkan juga. ومن ذلك نهي عن السبحة التي نراها في أيدي الذاكرين. Di antaranya mereka melarang pakai tasbih. Ada adik kelas saya, dia ziarah ke Mesir. Kebetulan itu tempat red zone, wilayah merah. Kelompok ekstrim banyak di situ, dan mahasiswa Indonesia banyak yang terjebak di situ. Ya. Yang satu alma mater mas saya dulu di tempat sekolah saya sebelum pindah, itu ada 3 orang yang ditangkap. Udah jelas dilarang sama kakak kelasnya, ini larangan pemerintah Mesir, kamu jangan coba-coba. Mereka iseng, alasannya ngambil kitab, ternyata nggak tahu deh, tangkap. Kawan kita ada yang lagi ziarah juga, ditangkap. Tahu nggak selamatnya pakai apa? Diperiksa tasnya sama polisi. Ini ada tasbih, ente Azhari, selamat katanya. Selamat, cuma megang tasbih dong, selamat. Tapi jangan cobain di sini, ya nggak laku di sini. Mobil, motor, pasang tasbih nggak laku. Ntar paling dipindahin. Jadi dalam satu riwayat Nabi berkata kepada istrinya, "Ukhbiruki bima huwa aisar alaik min hadha aw afdal." Maukah kamu aku tunjukkan kurikulum berikut yang lebih mudah dan lebih afdal? Lebih mudah dan lebih afdal. Kalau ngerti bahasa Arab, ini larangan pakai tasbih atau cuma menunjukkan opsi-opsi? Opsi aja. Katanya mereka orang Arab. Ini buku yang saya baca itu ada hukmu tasbih atau subhan wa hukmuha. Kita punya Pak, buku ini tipis sekali. Masya Allah, puas-puas saya ngomong, ini Yahudi, ini Nasrani, ini Budi, suka-suka aja itu ngomong. Lalu pakai hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, bagian dari mereka. Mereka lupa kalau banyak dari sisi tubuh mereka itu menyerupai Yahudi. Giliran kita pakai tasbih masalahin, ya. Padahal Yahudi nggak ada pakai tasbih, kecuali Yahudi PA kali ya. Nggak ada Pak. Yang saya tahu itu Kristen, Nasrani itu punya, Buddha, Hindu punya. Lalu Buddha ini kan berkembang ke Cina, menjadi agama-agama baru. Nah, lalu Nabi mengajarkan zikir, Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, Subhanallah adada ma khalaqa fil ard, diulang-ulang. Subhanallah adada ma baina dzalik, Subhanallah adada ma huwa khaliq, walhamdulillah mithla dzalik, Allahu mithla dzalik. Nabi ngomongnya begitu, mithla dzalik. Emang kita berzikir ini mithla dzalik, mithla dzalik?
Kan enggak, kita baca juga Alhamdulillah wa khalaqa fis sama, Alhamdulillah wa khalaqa fil ard, wa ibadha mithla dzalik. Itu mau cepat selesai itu. Seandainya itu makruh dan haram, tentu Nabi bilang, ya Juwairiyah, ya Safiyah, ini tasyabuh, ini Yahudiyah. Kata Safiyah bilang, ini mau Yahudi ya Rasul. Kira-kira ya, emang Safiyah Yahudi? Apakah Nabi marah kepada Safiyah? Dasar Yahudi. Enggak kan? Enggak ada. Kadang-kadang ada tuh mereka yang bodoh-bodoh orang Yahudi. Berarti samping saya Yahudi. Orang Yahudi juga. Yahudi mata kok sipit. Nah, ini kalam dari Syekh Al-Jum'ah, kalam penting. Fasubhatu adatun yajuzu lil muslim istikhdamuha fil addi fil awrad wa hiya awla min al-yad ila amina al-insan amana al-insan al-khata'. Menggunakan biji tasbih sebagai alat itu boleh-boleh saja bagi seorang muslim dalam menerapkan, mengamalkan wirid-wiridnya. Kenapa? Kenapanya yang mahal? Karena membuat manusia terhindar dari kesalahan menghitung, satu. Yang kedua, ajma' lil qalbi, dapat membuat fokus pada kalbu. Coba antum begini-gini, bingung nggak? Ini kalau kita 1000 tandain lagi ngantuk, balik lagi sini kan. Pernah saya coba begini, tahu ini udah nyampe di sini, kita lihat jam, berarti kan rasa tidur lama sekali, hebat sekali ya. Udah berapa ribu tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ribu 3 menit. Kayaknya aneh, yang salah. Balik lagi kita. Kan biasa orang kalau zikir gelombang otaknya menjadi tenang, makanya gampang tidur. Jadi kalau ada orang lagi baca rotib tidur, jangan diganggu, itu rezeki. Ya. Bahkan ada yang lagi sholat bisa tidur, cuma nanti ulang lagi sholatnya, sujud gak balik-balik. Ada yang lagi tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, hilang deh. Yang pernah ketawa mengalami gitu. Tujuan adalah zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini tujuan, maksud. Lalu apa alat medianya, wasilahnya? Boleh dengan tangan, boleh dengan biji. Sekarang nggak pakai itu lagi, canggih, pencet-pencet, sama aja kan? Apa bedanya? Kan sama aja. Tapi orang-orang yang safih, tahu safih? Antum baca terjemahnya. Qalilul fahmi, ya, sangat sedikit fahamnya. Jahilul murakkab, gagal fokus. Udah jelas zikir nggak fokus diangkat alat itu, yang penting zikirnya banyak. Karena kita tidak sanggup berzikir setiap nafas seperti baginda Rasul SAW, maka minimal kita berzikir dengan tatanan-tatanan tadi, wirid, roti, zikir pagi sore, dengan angka-angka tertentu, mudah jadinya. Lalu mereka mengatakan apa? Ini dari Yahudi. Udah, kita buktikan benar nggak tasbih itu dari Yahudi? Pertama, kita temukan Sofyan menggunakan tasbih biji, Juwairiyah, Abu Hurairah. Lalu Al-Hasan Al-Basri berguru kepada Sayyidina Ali. Hasan Al-Basri punya murid Habib Al-Ujaili. Begitu juga Ja'far Sadiq. Terus lanjut kepada Daud Al-Ta'i, Ma'ruf Al-Kharqi, terus sampai kepada Sakti Junaid. Semuanya salafus saleh yang mereka menggunakan alat tasbih. Jadi kita menggunakan tasbih ini bukan niru Yahudi, bukan niru Nasrani, bukan niru Buddha. Kita niru salafnya kita.
Tapi salafnya mereka beda ya. Salaf mereka bukan salafus sholeh, salafut tholeh. Namun ada satu riwayat riwayat Abu Dawud. Jadi dulu sahabat tuh zikir aja semua ibadah zikir. Nah, kan Nabi bilang, kamu ajak tanganmu, karena semuanya dimintain syahadat. Maka bertasbihlah sahabat pakai jari. Itu ada tekniknya Pak. Ada riwayatnya cara itu. Ini 10 jari itu ada, atau pakai ini aja. Apakah begini dari atas ke bawah atau sebagainya. Itu semuanya ulama yang menjelaskan. Ya. Siapa lagi? Abu Darda. Ada satu riwayat diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitab Az-Zuhud. Kata Al-Qasim bin Abdurrahman, kana li Abi Darda nawalan min nawal ajwa fi kis, fakana idza shalla al-ghadata akhrajahunna wa akhadha yusabbih bihinna hatta yanfudna, bisa juga. Hatta yanfudna, ya. Sehingga habis artinya. Abu Darda itu menyimpan biji-biji kurma ajwa di sebuah kis itu kayak dompet, bukan dompet, kayak anak-anak tuh nyimpan main-mainannya dan terus diikat. Nah, saya nggak tahu namanya. Itu bahasa Solo tuh. Apa namanya Pak? Bahasa Arabnya kis. Kantong, ya. Abu Darda selesai sholat subuh, dia keluarkan isi kisnya itu, terus dia zikir subhanallah alhamdulillah subhanallah. Abu Darda sudah berapa sahabat ya? Banyak. Berarti kita pakai tasbih bukan ikut Yahudi, bukan ikut Buddha. Yang dibaca juga beda kok. Ada nggak gitu? Nggak ada kan? Grab. Disebutkan, nah ini versi riwayat kalau kita Hilatul Awliya, Abu Hurairah punya cucu namanya Nuaim meriwayatkan bahwa kakeknya Abu Hurairah kana lahu khaytun fihi alfa uqdah, Abu Hurairah punya tali atau benang tebal yang disimpul 2000 simpulan. Fala yanamu hatta yusabbih bihi. Dia tidak bisa tidur kecuali selesai bertasbih menggunakannya. Di riwayat Abu Nu'aim yang lain dan Ibnu Sa'ad disebutkan berapa kali putar dia, 6 kali putar, berarti 12.000. Ditanya oleh yang lain-lain, kenapa kau zikir 12.000? Jawaban dia apa? Aku ingin berzikir sebanyak kira-kira nafasku. Itu filosofi Abu Hurairah. Gimana? Kalau gitu Abu Hurairah kalau Yahudi ya, mereka sembarangan mengeluarkan kata-kata itu. Kita dulu cuma bahas jenggot, ngamuk. Tapi dari dulu awal mereka masuk ke negeri ini, mereka bilang tasbih kita dari Yahudi, kita ngamuk-ngamuk. Nggak, baru aneh kan yang bahas sama teman-teman beberapa ustaz-ustaz yang lain tiarap. Sayang sekali. Ya saya menghimbau lah ustaz-ustaz, ayo rame-rame, nggak usah takut ditinggal jamaah hilang terganti jamaah baru lah, nggak akan hilang gitu. Buktinya tambah rame aja kan. Dulu cuma berapa, tambah rame. Artinya jangan-jangan selama ini kita takut gak enakan sama orang kelompok minoritas ini.